Pemirsa, seperti biasa di hari Sabtu kami akan hadirkan segmen khusus Berita Satu View yang akan mengangkat topik atau isu terhangat sepanjang pekan ini, tentunya dari sudut pandang media massa bersama praktisi media terkemuka. Ada dua isu yang mengemuka sepanjang pekan ini, yaitu terkait larangan menteri untuk hadir di DPR serta gonjang-ganjing di tubuh Partai Pohon Beringin. Untuk mengulas isu tersebut telah hadir bersama saya di studio saat ini yaitu Wakil Pemimpin Umum Jurnal Nasional Budi Winarno dan juga Redaktur Pelaksana Kompas.com Tri Wahono. Selamat pagi Bapak sekalian, apa kabar? Selamat pagi Mas. Alhamdulillah baik. Terima kasih Mas Budi. Mas Tri, ini kalau bicara menteri dilarang ke DPR, ya kan? Ini ada aturan mainnya nggak sih sebenarnya Mas? Kalau undang-undang saya yakin tidak. Kalau surat edaran mungkin gitu ya, tapi ya, dan masih berlaku surat edaran itu. Iya, ini ngomong soal fatsun aja menurut saya, soal etika lah gitu, soal etika itu. Pantas tidak pantas aturan itu muncul, seperti itu aja gitu. Dan dalam sejarah Indonesia merdeka, terutama reformasi gitu ya, bahkan dari zaman Soeharto sekalipun, tidak pernah ada larangan menteri ke Senayan gitu. Terutama kalau diundang, gitu ya. Akan menjadi lebih salah kalau diundang tidak datang, seperti itu. Itu yang saya pahami seperti itu. Jadi menurut saya lemah dasar hukumnya itu, menteri dilarang ke DPR itu. Dan kemarin toh sudah ada dua menteri yang nyelonong ke DPR juga kan, diantaranya Menkumham ya. Iya betul. Dan sepertinya tidak ada sanksi apa-apa, kan ini memang soal etika aja menurut saya. Emangnya politik kita masih punya etika Mas? Ya. Itu rhetoric question sebenarnya. Ya. Bagaimana pemerintah bisa menempatkan diri di antara hubungan antara kedua lembaga ini? Ya. Kalau kita melihatnya antara DPR sebagai lembaga legislatif, kemudian pemerintah sebagai eksekutif, ini kan sebagai partner ya. Betul. Karena banyak fungsi-fungsi yang dilaksanakan bersama, termasuk fungsi-fungsi legislasi, misalnya pembentukan undang-undang. Jadi menurut saya memang bagaimana kedua lembaga ini bisa berjalan harmonis. Nah, yang terjadi sekarang adalah adanya friksi. Artinya antara legislatif dan eksekutif ya belum ada satu frekuensi yang sama untuk menjalankan ini dinamika politik atau bagian dari dinamika komunikasi politik yang sebenarnya belum ketemu aja gayanya? Kembali lagi saya pikir karena ini bagian dari dinamika politik ya. Jadinya pemerintah ingin bahwa pekerjaan-pekerjaan yang menjadi PR pemerintah ini bisa berjalan tanpa ada gangguan. Kemudian di sisi lain DPR juga ingin sebenarnya pemerintah ini pengambilan keputusan strategis yang dilakukan oleh pemerintah ini tepat atau tidak. Gitu. Jadi ada dua hal prioritas yang masing-masing ingin dijawab. Nah ini belum bertemu. Gitu. Ya, Mas Budi, Anda tidak melihat ini sebagai pertarungan antar koalisi? Saya kira iya, ini buntu dari Pilpres ya. Pilpres sampai hari ini ternyata masih berkepanjangan. Ini tidak selesai, itu yang kita sesalkan sebenarnya ya itu. Karena di DPR muncul koalisi Indonesia Hebat, koalisi Merah Putih seperti itu ya. Namanya sangat hebat kan dua-duanya gitu ya. Tapi kenyataannya ketika dua koalisi sangat fanatik masing-masing seperti itu ya, buntutnya menjadi tidak enak gitu menurut saya. Dan bagi rakyat menjadi tontonan yang tidak sedap, sama sekali tidak sedap. Menteri dilarang ke DPR itu kan tontonan yang tidak enak. Karena lebih dari itu akan sangat mengganggu kinerja keduanya. Saya bilang keduanya akan rugi gitu ya. Menteri jelas sebagai wakil eksekutif dia harus tunduk kepada penganggaran yang disusun oleh DPR. Tapi menteri kan pembantu presiden. Menteri presiden memang ya gitu ya. Jadi tiga fungsi DPR itu penganggaran, pengawasan dan budgeting itu ya, kontrol bisa tidak berfungsi kalau tidak harmonis antara eksekutif dan legislatif. Itu yang kita sayangkan. Jadi pada akhirnya dua-duanya yang rugi gitu loh. Penganggaran kementerian juga akan terganggu pada akhirnya itu. Iya, betul. Kalau DPR sampai marah, katakan seperti itu ya, marah dalam arti mereka mengambil jarak dengan eksekutif itu semuanya akan rugi. Dan ini pengaruhnya sebenarnya tidak hanya di dinamika politik antara legislatif dan eksekutif, tapi dampaknya terhadap masyarakat dan terhadap dalam bidang ekonomi di pasar ya. Kita melihat dulu harapan begitu besar ketika pemerintahan yang menang nanti ini, apalagi yang menang Jokowi, ekspektasi sangat besar, pasar bisa dinamis, bisa bergerak. Yang terjadi sekarang kita melihat sepertinya malah pemain pasar ini menunggu karena sama-sama belum stabil gitu ya secara politik. Kalau alasan pemerintah bahwa DPR belum solid untuk diajak berkomunikasi, bagaimana Anda melihatnya? Saya kira itu alasan politis ya. Karena sebagai lembaga DPR harus dilihat sebagai lembaga, bukan sebagai apakah fungsi-fungsi di DPR sudah jalan atau betul. Kenyataannya kan DPR sudah
fungsi itu sudah ada pimpinan, sudah ada alat kelembagaan dan sebagainya. Artinya tidak ada alasan buat pemerintah sebenarnya kalau DPR meminta untuk melakukan komunikasi gitu ya. Nah, ini kan terkait juga dengan tarik-menarik Undang-Undang MD3 sebenarnya kan. Bagaimana posisi pemerintah itu, apakah dijadikan sebagai bargaining position untuk datang ke sana, beresin dulu nih soal kelengkapan, soal MD3 gitu kan? MD3 memang kemarin sempat diparipurnakan ya, Betul. tapi belum ada kata sepakat, akhirnya ditunda. Kita menganggap atau kita berharap bahwa revisi Undang-Undang MD3 itu akan menjadi kompromi bagi KIH dan KMP seperti itu. Sehingga kita harapkan pasca pengesahan Undang-Undang revisi MD3 itu, keduanya akan kompak seperti itu. Kita berharap betul, dan itu mudah-mudahan tidak lama gitu ya. Kita Jadi berharapan indikator itu mudah-mudahan tidak harmonisnya lama, ya. eksekutif dan legislatif itu di MD3 sebenarnya. Saya kira salah satu hal yang bisa dijadikan dasar untuk, karena itu kan sebenarnya selama ini lebih karena pada kompromi kursi-kursi kan. Iya. MD3 itu dianggap sebagai Penghambat. menghambat MD3 yang dulu itu. Nah, setelah direvisi mudah-mudahan dua-duanya kompak gitu. Sehingga tidak ada lagi lah tontonan yang menurut saya sangat tidak sehat. Ya, ini kalau bicara tontonan nih Mas Tri, ini kita bicara edukasi politik bagi publik gitu kan. Apa yang ditangkap oleh masyarakat lewat tontonan politik yang disiarkan oleh media kita sekarang ini? Apakah bisa memberikan efek edukasi politik bagi publik atau hanya segelintir elit saja yang memanfaatkan peluang di atas panggung ini? Ya sebenarnya buruk menurut saya. Artinya apa yang dipertontonkan di DPR sekarang semakin menguatkan pandangan masyarakat bahwa DPR itu hanya bagi-bagi kursi. Kita terlihat sekali bahwa dengan adanya dua kubu, kemudian kubu ini baru bertemu, juga intinya kan bagi-bagi kursi pimpinan dan sebagainya. Sebenarnya ini. Tapi jangan lupa loh, parlemen kan lembaga politik. Betul. Artinya Tetap aja ujung-ujungnya kursi. tadi pertanyaannya kan bagaimana yang diperlihatkan kepada publik. Sebenarnya kalau kedua kubu di DPR ini bisa lebih lebih smooth gitu ya, bahwa lobby-lobby di DPR itu berjalan lebih intensif, tidak perlu dipertontonkan seperti sekarang, rebutan sampai hampir dari Oktober sampai sekarang. Betul. Kalah kelembagaan belum lengkap. Nah, ini prediksi Anda berdua, Mas Budi, kapan kira-kira isu terkait komunikasi antara DPR dengan pemerintah ini selesai? Ya, tadi saya sudah bilang kemungkinan kalau revisi MD3 diparipurnakan dan disepakati, mudah-mudahan itu menjadi salah satu pemicu bersatunya bersatu antara eksekutif dan legislatif. Tapi kan kita tidak tahu itu kapan. Yang kedua, saya berharap ada niat baik atau sikap mengalah, tapi pada akhirnya akan menjadi lebih terhormat dari eksekutif itu. Tetap aja datang ke DPR, layani aja DPR segala macam. Biarkan DPR salah tingkah sendiri. Oh ternyata eksekutif tidak ada persoalan. Sementara di legislatif, kubu KIH dan KMP katakan masih keras seperti itu. Tapi eksekutif, kalau legowo aja datang ke Senayan, diundang datang. Kalau perlu konsultasi datang ke DPR. Saya kira akan lebih bagus. Bisakah itu terjadi kira-kira, Mas? Saya kira bisa. Buktinya seperti sekarang, walaupun dilarang oleh presiden, Betul. ada Datang menteri aja. yang tetap datang. Kemudian nanti mungkin ada menteri-menteri yang lain untuk diundang DPR tetap datang. Nanti yang sewa juga DPR ya. Dan eksekutif sudah mulai menyebut bahwa tidak ada peraturan pelarangan. Itu kan sebenarnya sikap terbuka. Iya. Tapi surat edaran kan masih berlaku. Artinya dan itu bagian dari bargain politik pemerintah bahwa hai DPR, oke kita datang, tapi jangan ngacak-ngacak apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Oke, sifatnya mungkin informatif gitu. Jadi seperti isu-isu yang beredar soal hak interpelasi dan sebagainya. Saya kira itu yang bargain politik. Tidak usah dibawa ke ranah-ranah bagian itu. Gitu. Oke, mudah-mudahan ini selesai ya dalam waktu tidak lama lagi. Kita ada satu isu menarik lain yang bisa kita ungkap atau kita bahas di sini terkait dengan konflik yang ada di tubuh Partai Pohon Beringin. Kita akan diskusikan di segmen berikutnya. Baik pemirsa, tetap bersama kami. Berita Satu View akan segera kembali sesaat lagi.